Inilah problem warga di sini, kenapa makanya kita tanami pohon produktif di hutan lindung ini. Coba kalian lihat itu, ha. Nah, sudah ada keranya di sana, bahkan tebu-tebu udah pada habis semua mereka cabuti ini, ha. Inilah makanya warga-warga di sini jengkel ngelihat hewan-hewan ini karena mereka sudah merusak tanaman-tanaman mereka. Makanya di sini aku coba untuk cari solusi ya supaya setidaknya hewan-hewan ini tidak lagi masuk ke kebun warga seperti itu. Nah, itu dia ngambil nanas itu tadi. Nanas sudah mereka cabut. Padahal di tempat lain sudah cukup banyak pohon buah-buahan yang sudah berbuah kita tanam. Tapi kemungkinan karena mereka ini sudah merasa nyaman di sini, sudah kebiasaan dapat makanan di seberang sungai ini. Dan lebih mudah juga untuk nyebrang ke kebun warga. Jadi mereka itu udah stay-nya di sini. Nah, ini baru kera yang kita lihat. Biasanya ada lagi kelompok lutung stay di sini. Ada buah pepaya yang sudah matang. Jadi kita ambil aja supaya nanti bisa kita antar ke seberang sungai sana untuk makanan hewan. Ngeri-ngeri sedap juga, guys. Aduh. Wah, kalau yang itu udah biarkan aja lah untuk makanan burung. Sudah dimakan burung sih. Ngeri-ngeri sedap juga, guys. Ya, ini aku pikir tadi pohonnya ini kuat. Mungkin karena beratnya dosa aku, makanya nggak mampu ini si pohon pepaya ini menopang dosanya kita, guys. Oke, sekarang kita kumpulkan saja buah-buahan yang ada di kebun ini, lalu nanti kita antar ke seberang sungai. Nah, ini ada yang mengkal juga. Dan ini satu lagi yang sudah matang. Kita kumpulin semuanya supaya hewan-hewannya kenyang, guys. Kita kerjakan aja apa yang bisa kita lakukan di sini. Lebih bagus kita sogok gini aja. Oke, yang itu biarkan aja untuk burung. Jadi kita ambil lagi, kita kumpulkan lagi. Nah, nih. Wah, mantap ini nanti. Asik pesta pora nanti hewan-hewannya di seberang sungai sana. Oke, ya sembari kita menanami pohon produktif, sembari juga kita kasih makanan yang siap untuk dimakan. Oke, nah nih ada nih. Biar berbuah lagi dia. Tancapkan aja, tumbuh kau. Oke, kita cari lagi buah-buahan yang lain, guys. Oke, sip. Kita masukkan aja semuanya. Oke, wah sudah habis dimakanin tupai apa-apa ini. Udahlah, kita ambil lagi yang lainnya. Nah, coba lihat ini, sudah porak-poranda. Nggak tahu kita bisa nyebrang atau enggak ini. Keadaan rakit juga itu sudah melintang. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kalau melintang seperti itu, otomatis dia tenggelam. Nah, tenggelam, hancur. Rakit hancur. Tuh, rakit hancur, tenggelam. Sudah hancur, porak-poranda benar-benar. Terpaksa lagi nanti harus dibuat ini. Setiap banjir kita harus buat rakit lagi. Hancur. Ini nggak tahu masih bisa dipakai atau enggak. Baru kita udah ngambil buah-buahan untuk ngantar ke seberang sana. Seperti inilah perjuangan di sini, guys. Jadi apapun itu mesti berjuang benar-benar baru bisa mendapatkan sesuatu. Jadi kalian itu harus benar-benar telaten dan tekun. Jangan mudah menyerah. Ini rakit udah mungkin ada 4 atau 5 kali kita ganti rakit, guys. Setiap kali banjir hancur terus. Oke, sekarang kita berjuang lagi untuk nurunkan rakit ini nih. Longsor langsung, ngeri. Nah, muter dah dia, sip. Muter dia. Oke, ini lebih gampang udah. Hancur sudah rakitnya kita. Nah, bekas puing-puing atap-atapnya di sana itu. Nah, kita antar dulu seberapa adanya ini buah-buahan yang kita dapat. Besok baru kita beli aja buah-buahan supaya bisa langsung banyak kita antarkan ke seberang sungai sana. Nah, hancur udah rakit kita. Tidak ada lagi gubuknya sama sekali. Aduh, kacau setiap banjir. Ini dalam ini nih. Nggak nyampe, guys. Tuh, dalam benar. Ngeri di sini. Jangan kalian pikir, berenang aja kan dekat kok, bisa kok. Nah, coba dah kalian berenang. Sedangkan bambu sepanjang ini nih, tenggelam. Sepanjang ini bambu ini tenggelam. Sebelah sini lebih dangkal kali. Tetap aja sama, guys. Tuh tenggelam bambunya. Nggak bisa kita tolak pun. Aduh, ini gimana ini? Waduh. Oke. Nah, ini bisa kayaknya. Kayaknya naik dari sini aja dah. Biar nggak basah. Kalau bulat-bulat gini dikasih, kesulitan kayaknya mereka untuk makannya.
Jadi mending kita potong-potong aja. Kalau cuma satu kayak gini kita letakkan aja, ada satu kera yang bawa, udah dia akan kuasai, nggak akan berbagi tuh. Tidak ada istilah berbagi makanan kalau hewan. Pokoknya mereka mikirkan diri sendiri sampai mereka kenyang, baru mereka tinggalkan itu makanan. Nah begitulah yang namanya hewan guys. Jadi selaku kita yang memiliki akal dan pikiran, nah jangan tiru mereka. Oke, sekarang sudah bersih, tinggal kita belah-belah aja. Oke, kalau dibelah-belah gini kan jadi banyak, bisa kebagian semua. Nah sekarang sudah bersih semua singkongnya tadi. Baru kita naik ke atas, kita antarkan ini makanannya mereka. Oke guys, dia cabut, dia pikir udah ada umbinya ini dicabuti sama mangki tadi. Memang lah, baru juga ditanam nyet, udah kau cabuti. Aduh susah lah kalau kayak gini ini. Padahal di tempat lain itu udah ada loh yang berbuah, tapi nggak tahu mereka udah lebih nyaman di sini kayaknya. Jadi nggak mau pergi-pergi lagi. Ya udah, makanya kita cari solusi baru lagi. Kita bakalan antarin terus makanan mereka ke sini. Nah coba lihat ini pohon pisangnya. Sudah dicincang sama mereka. Tuh habis. Kita potong aja. Nah, kita rapikan. Tebu ini pun udah diobrak-abrik nih sama dia ini. Tuh, cuma nggak kecabut sama dia kayaknya. Kita tancapkan lebih dalam supaya capek dia nyabutnya. Nah tuh, latihan kau ya. Habis. Nah, tinggal pucuknya ini. Mana mungkin bisa tumbuh lagi ya kan? Mau nggak mau besok harus cari bibit lagi nih. Nih, habis sudah. Berarti yang nggak ada daunnya itu bisa selamat. Besok kita tanam tebu yang nggak ada daunnya, baru tancapkan kuat-kuat kayak gini. Nah, baru kau tahu latihan kau. Nah, soalnya yang di sini hilang nih. Tebu yang di sini hilang. Padahal di sini nggak ada daun juga. Pinter dia kayak orang. Nah, dikupas kulitnya. Tuh, dikupas kulitnya. Jago dia ya. Ini lagi. Hilang ini di sini. Udahlah, mau nggak mau besok lah kita coba lagi untuk tanami. Nah, tuh pohon pisang di seberang sana itu udah hancur. Padahal itu baru kemarin ditanam, yang ini udah diporak-porandakan sama dia ini. Tapi untung yang ke depan sana masih aman. Ini udahlah, mau diapa. Ini masih ada bonggolnya di bawah, itu masih aman tuh, masih tumbuh lagi. Itulah saking minimnya makanan di hutan ini, inilah yang terjadi guys. Kasihan sebenarnya. Sekarang aku mau buat sesuatu supaya lebih keren lagi, supaya mangkinya sedikit berjuang untuk dapatkan makanan. Kita tancapi bambu, lalu kita taruh di atasnya buah pepaya, biar dia olahraga dikit kan. Baru kita lihat nanti dia ngambilin buah-buahan itu dari rumah pohon kita di seberang sana guys. Oke, nah aku ambil dulu bambunya ya. Oke, tuh udah kotor ya, padahal tadi bersih sih aku cuci itu. Kita ambil satu pepaya, nah seperti ini, lalu kita tancapkan. Nah, tancapkan begini. Oke, sekarang kita tancapkan dia di sini. Coba lihat ini, biar dia agak latihan lah dikit. Oke, nah ini harus kuat supaya nggak tumbang. Nah, keren nanti dia jumping, nyik. Mantap. Kita buat mereka latihan juga. Mantap. Nah, kita buat lagi dia di sini gini. Sap. Oke, ini kita buat double, taruh sini. Sap. Mantap. Ya, jadi hari ini hanya ini yang bisa kita berikan ke hewan-hewan yang ada di sini. Mungkin mulai besok kita akan prepare buah-buahan sebanyak mungkin supaya mereka bisa langsung makan. Nah, ini tadi hanya ada beberapa buah pepaya di kebun dan sedikit singkong. Nggak tahu kalau mangki suka nggak ini. Sudah cukup, kita pulang dulu. Soalnya tadi memang hanya ingin mengantarkan buah-buahan ini aja supaya mereka bisa langsung makan. Oke, sip, kita pulang. Kayak headhunter ya kan? Kita nancapin buah pepaya di atas pohon bambu seperti itu. Kita pulang, soalnya ini udah mendung. Takutnya nanti tiba-tiba lagi air mendadak meluap. Sungai ini, banjirnya misterius. Tiba-tiba, kadang nggak ada hujan di sini, tapi tiba-tiba bisa banjir besar kalau hujan di atas gunung. Jadi yang kita waspadai sebenarnya adalah hujan di atas gunung. Kalau di sana deras hujannya, udah jelas di sini banjir guys. Makanya sungai ini cakep-cakep, indah, menarik, tapi misterius, danger. Nah, makanya kita harus pelajari benar-benar situasi alam di sini untuk kita berani bermain-main di sungai ini, guys. Soalnya banjirnya itu kayak air bah turunnya, dadakan. Nggak kasih aba-aba dia untuk banjir, tidak ada daun-daun dulu hanyut, ranting-ranting hanyut, nggak ada. Langsung boom, begitu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di pinggir. Kita tarik ke bawah rumah pohon sana, rakit ini, supaya ditambat di sana. Ya, beginilah guys. Kalau nggak ada rakit, kita tidak akan bisa bawain semua bibit-bibit atau buah-buahan ke seberang sana. Karena sungai ini dalam, nggak main-main. Dalam guys. Berenang membawa bibit, itu kayaknya nggak mungkin.
berat benar. Licin lagi. Oke, yang penting udah sampai sini. Sekarang kita ikat dulu ini rakit ke sini, guys. Buah pepayanya sudah kita tancapkan di seberang sungai ini. Coba kita lihat itu, Jadi pepayanya sudah kita letak di situ. Tinggal kita tunggu saja hewan-hewan yang ngambil buah-buahan yang sudah kita tancapkan itu, guys. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa ngebantulah. Nah, itu udah ada lutung mau turun ngambil buah pepaya yang kita tancapkan tadi. Nah, ini, coba kita tunggu aja ya. Tuh dia, sudah mulai melirik-melirik, udah semakin dekat. Bentar lagi nih pepaya ini bakalan habis ini semua mereka makan.